Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffiananda Putra dengan NBI 146230064. Dan saya Muhammad Rizky Sabarudin dengan NBI 14623000021. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek yang berjudul Implementasi Pemrosesan Teks Dasar Rekam Medis dalam NLP menggunakan NTLTK. Slide selanjutnya. Next, Mas. Pada agenda presentasi kali ini yaitu yang pertama, mengapa NLP penting untuk data klinis. Yang kedua, data klinis pasien, tools dan tahap kerja. Yang ketiga, scaffolding, tokenisasi, stopword, removal, steaming. Yang keempat, regex, post-tagging, chunking, rule-based extraction. Yang kelima, perbandingan akurasi. Terus yang keenam, tantangan solusi dan pengembangan ke depan. Next. Nah, dalam NLP, teks merupakan tahap yang sangat penting karena data teks klinik biasanya tidak terstruktur dan mengandung banyak noise seperti simbol, tanda baca, dan variasi penulisan. Dan sebagai contoh, seperti sesak nafas, demam, sejak 1 hari, YLL, batuk, plus jarang, berdahak. Nah, solusi pre-processingnya yaitu pertama, scaffolding, yaitu menentukan huruf kecil semua, terus cleaning, hapus simbol dan noise. Yang ketiga, tokenisasi, pecah kalimat ke kata. Yang keempat, stop word removal, hapus kata umum. Yang terakhir, steaming, yaitu bentuk dasar kata. Dan contoh hasil pre-processing yaitu seperti sesak nafas, demam, YLL, batuk, jarang, dahak. Next. Untuk format datasetnya yaitu berupa CSV dengan kurang lebih 500 data klinis pasien dengan kolom utama yaitu data klinis, hasil toreks, label, dan bahasanya pakai Indonesia dan tidak struktur. Contoh isi datasetnya seperti ini: data klinis, sesak nafas, min, demam plus sejak 1 hari, batuk berdahak sejak 3 hari, demam plus, batuk, min sejak 1 hari. Dan untuk library yang digunakan yaitu Python, Pandas, NLTK, Sastrawi, Regex, dengan alur pemrosesan lewat CSV, preprocessing, tokenisasi, ekstraksi, dan evaluasi. Next. Nah, library yang digunakan yaitu Pandas, NLTK, RE, terus Sastrawi. Dan ini untuk source code untuk load datasetnya. Tampilan dataset awal seperti sesak nafas, min, demam, plus sejak 1 hari, YLL, batuk, plus jarang berdahak, dengan hasil toraks normal dengan label A. Yang kedua, demam plus batuk min sejak 1 hari dengan hasil toraks infiltrat dengan label B. Yang ketiga, batuk plus sesak nafas sejak 5 hari dengan kardiomegali dengan label C. Terus untuk scaffolding yaitu penjelasannya untuk lower itu mengubah ke huruf kecil. Terus untuk resub itu untuk menghapus tanda kurang beserta isinya. Untuk resub hanya simpan huruf. Dan selanjutnya untuk resub rapikan spasi ganda. Dan hasil scaffolding dan cleaningnya sesak nafas, min, demam plus sejak 1 hari, YLL, batuk plus jarang berdahak. Dengan setelah di hasil cleaning menjadi seperti sesak nafas, demam sejak hari, YLL, batuk jarang berdahak. Yang kedua, demam plus batuk min sejak 1 hari setelah hasil cleaningnya seperti demam batuk sejak hari. Next. Terus untuk tahap processing dasarnya untuk tokenisasi dan stop removal itu untuk perbandingan sebelum dan sesudah stop word removal yaitu untuk teks aslinya seperti ini. Yang pertama, sesak nafas, demam sejak hari, YLL, batuk jarang berdahak. Setelah tokenisasi terpisah sesak nafas, demam sejak hari, YLL, batuk jarang berdahak. Setelah stop word removal, sesak nafas, demam, YLL, batuk jarang berdahak. Terus yang kedua, demam dan batuk yang parah.
Setelah tokenisasi demam dan batuk yang parah, terus setelah stop word removal demam batuk parah. Terus untuk steaming dan hasil akhirnya, contoh steamingnya kata berimbuhan dahak menjadi bentuk dasar dahak, terus yang dikeluarkan menjadi keluar, yang ketiga pernapasan menjadi napas, menyebabkan bentuk dasarnya sebab, pengobatan menjadi obat. Hasil akhir processingnya yaitu data klinis untuk yang ini yang ori, sesak nafas, min demam plus sejak 1 hari, YLL batuk jarang dahak. Untuk plan text join hasilnya itu seperti sesak nafas, demam, YLL batuk jarang dahak. Yang kedua demam plus batuk min sejak 1 hari menjadi demam batuk hari. Untuk selanjutnya yaitu ekstraksi informasi dari teks apa ya? Untuk pengantar dan input library. Apa itu ekstraksi informasi? Ekstraksi informasi adalah proses mengidentifikasi dan mengambil informasi penting dari teks tidak terstruktur menjadi data terstruktur. Informasi yang diekstrak dari dataset yaitu satu gejala yang isinya yaitu sesak nafas, demam, batuk. Dan untuk yang kedua yaitu status yang berisi positif atau negatif. Yang ketiga yaitu berisi durasi lama sakit dalam hari. Untuk plot library-nya seperti ini. Tokenisasi, post tagging dan chunking atau analitika. Untuk kode tokenisasi dan post taggingnya menggunakan seperti ini dan chunkingnya seperti ini. Hasilnya atau output dari tokenisasi atau chunking MP sesak atau NN nafas per NN, NP demam per NN positif per label, NP sejak kapan per in 1/CD, NP hari per NN. Untuk ekstraksi informasi, fungsi ekstraksi regek atau rule based. Berikut merupakan kode dari ekstraksi informasi yaitu yang berisi regek dan rule based. Hasil ekstraksi dan evaluasi, output terstruktur dan pengukuran akurasi sistem. Hasil evaluasi yaitu terdapat 500 data yang terdeteksi hanya 447 data dengan akurasi yaitu 89,40% yang menunjukkan performa cukup baik untuk pendekatan rule based. Contoh output hasil ekstraksi yaitu yang data klinis sesak nafas negatif, demam positif. Sesak napas berubah menjadi negatif, demam positif, batuk positif dengan durasi 1 hari. Batuk berdahak sejak 3 hari. Sesak nafas tidak ada, demam tidak ada, batuk positif dengan durasi 3 hari. Tidak ada sesak, namun batuk. Sesak nafas berisi negatif, demam tidak ada, batuk negatif dengan durasi tidak diketahui. Analisis dan perbandingan metode. Perbandingan pre-processing untuk kondisi sebelumnya yaitu dengan teks contoh sesak nafas negatif, demam positif sejak 1 hari, YLL, batuk positif, jarang, berdahak, dengan karakteristik yaitu banyak noise, simbol, kata umum, kata berimbuhan. Dan kondisi sesudah pre-processing yaitu menjadi sesak nafas, demam, YL, batuk, jarang, dahak. Karakteristiknya yaitu menjadi bersih, hanya kata penting, dan bentuk dasarnya. Statistik jumlah kata setelah pre-processing.
kurang lebih 127 kata dan 706 kata dan 0 kata dengan variasi yang tinggi. Untuk keunggulan dan keterbatasan sistem ekstraksi yaitu untuk yang pertama keunggulan deteksi pola positif atau negatif, memahami negasi, dalam kurung tidak, ekstrak durasi, dan kombinasi regex dan rule efektif. Untuk keterbatasannya yaitu tidak bisa kalimat kompleks bergantung keyword, tidak ada machine learning, dan sensitif variasi penulisan. Untuk refleksi kelompoknya yaitu tantangan terbesar dalam proyek ini yaitu waktu proses streaming sangat lama akibat dataset berukuran besar yang berisi kurang lebih 500 data dan selain itu pola penulisan teks klinik yang tidak konsisten menyulitkan pembuatan regek yang akurat. Untuk yang kedua yaitu strategi mengatasi kendala. Mengoptimalkan proses dengan penyederhanaan pipeline dan pengelolaan data efisien. Pola regek dikembangkan secara iteratif dengan menguji berbagai variasi penulisan pada dataset. Untuk efektivitas dan ekspektasi yaitu akurasi menunjukkan pada 89,40% melampaui ekspektasi awal yaitu yang kurang lebih 80%. Pre-processing Pre-processing berhasil signifikan mengurangi noise dan normalisasi kata, namun masih ada 10,6% data yang gagal terdeteksi. Untuk pelajaran utamanya yaitu pre-processing adalah fondasi NLP. Tanpa data bersih, analisis tidak dapat dilakukan dengan baik. Kombinasi teks sederhana yaitu regex dan rule based sudah cukup efektif untuk kasus tertentu. Untuk selanjutnya yaitu terdapat refleksi individu tiap anggota kelompok yang berisi pengalaman, tantangan, dan insight selama proyek. Untuk saya sendiri, tantangannya yaitu proses stemming yang sangat lama pada dataset besar yang kurang lebih berisi 500 data. Dan yang kedua, tantangan kedua yaitu memahami cara kerja library sastrawi untuk bahasa Indonesia. Untuk tantangan ketiga yaitu menangani data noise simbol positif atau negatif secara konsisten. Untuk solusi yang saya berikan yaitu optimasi dengan mengurangi iterasi yang tidak perlu pada pipeline. Yang kedua yaitu membaca dokumentasi sastrawi dan eksperimen langsung di collab. Yang ketiga yaitu membuat fungsi clean text yang menangkap semua pola noise. Untuk insight-nya yaitu pre-processing adalah fondasi dari seluruh pipeline NLP data kotor menghasilkan analisis yang buruk. Untuk yang kedua, stemming tidak selalu sempurna, perlu evaluasi manual. Untuk refleksi individu saya yaitu untuk pertama tantangan membuat pola regix yang tepat untuk variasi penulisan teks klinis. Yang kedua menangani konteks negasi, tidak ada sesak dalam rule base. Yang ketiga memahami konsep post tagging dan chunking di NLTK. Untuk solusinya yaitu yang pertama menguji pola regix secara iteratif dengan sampel data nyata hingga akurat. Yang kedua menambahkan kondisi elif untuk menangani pola negasi secara eksplisit. Yang ketiga mempelajari dokumentasi NLTK dan mencoba berbagai grammar chunking. Untuk insight regix sangat powerful tapi butuh kehati-hatian. Satu pola salah bisa mempengaruhi ratusan data. Yang kedua, akurasi 89,4% dengan pendekatan sederhana membuktikan rule base masih relevan. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran untuk pengembangan proyek selanjutnya yaitu pre-processing yang berisi cache folding, tokenisasi, stop word removal, dan stemming berhasil meningkatkan kualitas data klinis secara signifikan. Yang kedua yaitu sistem ekstraksi informasi berbasis regex dan rule base plus NLTK berhasil mengubah teks tidak terstruktur menjadi data terstruktur. Akurasi sistem menunjukkan pada 89,40% dari 500 data
atau 447 data terdeteksi yang menunjukkan performa yang baik. Untuk yang selanjutnya, kombinasi stop word removal dan stemming terbukti efektif. Contohnya yaitu berdahak menjadi dahak, dikeluarkan menjadi keluar. Preprocessing menjadi tahap krusial dalam pipeline NLP sebelum analisis lanjutan seperti klasifikasi atau machine learning. Untuk saran pengembangannya yaitu machine learning. Gunakan machine learning atau deep learning untuk memahami konteks kalimat yang lebih kompleks. Untuk selanjutnya yaitu dataset lebih besar. Gunakan dataset yang lebih besar dan beragam untuk meningkatkan generalisasi. Yang ketiga yaitu name entity recognition, yaitu implementasikan NIR untuk mengenali entitas medis lebih spesifik. Yang keempat yaitu aturan lebih fleksibel. Kembangkan rule yang lebih fleksibel untuk variasi penulisan teks klinis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dalam presentasi kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.